Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Kamis 1 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Alfonsus Maria de Liguori, Uskup dan Pujangga Gereja. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja atau paroki dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Alfonsus. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dan semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius, bab 13, ayat 47 sampai 53. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu?" Jawab mereka, "Ya." Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus mengakhiri cerita-cerita perumpamaan itu, Ia pun pergi dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, rencana dan karya keselamatan Allah itu sifatnya universal. Kerajaan surga terbuka untuk semua orang, siapapun tanpa terkecuali. Diberi kesempatan untuk masuk dalam kerajaannya. Inilah yang digambarkan dengan perumpamaan tentang pukat. Ketika ditebarkan ke dalam laut, pukat itu memberi kesempatan bagi semua jenis ikan, entah baik, entah jelek, untuk masuk di dalamnya. Demikian pula kerajaan surga terbuka untuk semua orang, entah itu orang baik atau orang jahat. Namun, akan tiba saatnya kalau orang jahat itu tidak bertobat sampai pada saat akhir nanti. Suatu saat mereka juga akan dipisahkan dan dicampakkan keluar. Oleh karena itu, perumpamaan sabda Tuhan hari ini memberi peringatan bagi kita semua. Kita semua diberi kesempatan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi, agar kelak secara definitif bisa menjadi penghuni surga, tidak dicampakkan keluar, maka kita harus bertobat. Berusaha terus-menerus untuk hidup baik. Memang, keselamatan dan masuk surga itu tidak ditentukan oleh perbuatan baik kita, tetapi dijamin oleh penebusan Tuhan. Namun kita tidak boleh seenaknya lalu berpikir, toh kita sudah ditebus oleh Tuhan. Karya penebusan Kristus memang menganugerahkan keselamatan bagi kita dan membuka jalan serta pintu kerajaan surga. Dengan demikian kerajaan surga itu sudah disediakan bagi kita semua. Kita tidak perlu mencarinya. Kita sudah berada di dalam pukat yang membawa kita ke dalam kerajaan surga. Namun, kita masih tetap harus berjuang untuk menjaga dan berusaha agar jangan sampai terlempar keluar
atau dibuang karena kita tidak layak. Saudari-saudaraku yang terkasih, selama kita hidup, Tuhan selalu memberi kesempatan dan membentuk kita. Maka selain diumpamakan, seperti ikan dalam pukat, di tangan Tuhan itu kita juga seperti tanah liat, di tangan tukang periuk. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik. Oleh karena itu, saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita jadikan diri kita, lebih-lebih hati kita ini bagaikan tanah liat yang lembut, yang bersih, dari kerikil-kerikil tajam dan keras, agar kita dapat dengan mudah dibentuk oleh Tuhan, sesuai dengan kehendaknya. Kita menjadi ikan-ikan yang baik dalam pukat itu, sehingga kita tidak dibuang keluar. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Sudahkah kita menjadi yang baik dalam hidup kita ini, sehingga kita layak dan pantas untuk bersama Tuhan dalam kerajaannya? Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.